Jadi seperti ini ya guys, suasananya di pusat kecamatan Widodaren. Ini desanya Walikukun teman-teman. Sekarang kita melewati terowongan. Ini sekitaran 2 meter. Nah ini ya, kalau mobil harus bergantian, tapi kalau motor gambarnya Pak Ganjar tok ini PDI. Fokus. Ini perempatan ya, jalannya yang jelek guys ternyata. Oh itu apik dalannya nganan. Ini pasar. Ini desanya Gembol. Ini belok kiri ke arah Blora Bangklean. Oh dari kota Blora juga. Nah ini sebelah kanan ada Puskesmas Karanganyar ya teman-teman, berada di sini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny, tentunya di Denny Den Channel teman-teman. Nah kali ini saya berada di jalan raya antar kecamatan, yaitu dari Ngrambe sampai Widodaren Kabupaten Ngawi. Tepatnya ini di Desa Kedunggudel atau perbatasan antara Desa Kedunggudel dan Desa Walikukun guys. Dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman seperti biasa jalan-jalan atau melihat suasana pedesaan atau melihat jalur antar kecamatan, yaitu dari Kecamatan Widodaren. Nanti saya sampaikan di Kecamatan Karanganyar ya teman-teman, Karanganyar Ngawi yang berada di sebelah utaranya Bengawan Solo. Kecamatan yang berada di pedalaman hutan guys. Yang pastinya tidak semua orang tahu ya suasananya di Kecamatan Karanganyar itu seperti apa, dan jarang sekali saya vlog ke sana guys. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di sini di Kecamatan Widodaren atau Karanganyar yang nanti desanya saya lewatin, yang lagi dimanapun berada, di dalam ataupun di luar negeri, semoga bisa terhibur atau mengobati rasa rindu kampung kalian. Jadi seperti apa suasana dan kondisi jalannya? Yuk ikuti video saya berikut ini. Nah ini teman-teman, ini saya infokan, ini jalannya baru ya teman-teman, baru dilebarkan dan diaspal ulang. Ini jalan barunya ini sudah beberapa bulan yang lalu antara Desa Walikukun sampai Desa Kedunggudel, dan kabarnya itu dari Desa Kedunggudel ke arah atas atau ke arah Ngrambe itu sudah ada perbaikan lagi, tapi nanti saya belum tahu guys. Tapi kapan lalu itu ada yang komen katanya sudah mulai diperbaiki, disuruh ngevlog, tapi saya belum pernah vlog. Nah ini sebelah kiri ada pom bensin Widodaren atau Walikukun. Jadi nanti insya Allah kalau masih ada waktu, memorinya masih, insya Allah saya mau ngevlog dari Jalan Raya Ngawi Solo atau Gendingan, saya sampaikan di Ngrambe guys. Jadi nanti kita lihat bersama-sama seperti apa, ada perbaikannya atau belum. Jadi nanti lihat di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Soalnya kata Pak Bupati Ngawi itu di pidatonya di malam tahun baru, pergantian tahun baru itu di tahun 2024 itu perbaikan jalannya fokus di Ngawi Selatan atau Ngawi jalur wisata, yaitu intinya jalur Kedunggalar Jogorogo, jalur Ngawi Jogorogo, dan jalur Walikukun sampai Ngrambe atau Sine. Jadi di tahun 2023 itu fokus dari pemerintah Ngawi perbaikan jalannya di daerah Ngawi Utara teman-teman, di sebelah utara dari Karangjati, Kasreman, Beringin sampai Pitu dan Karanganyar. Nah ini teman-teman sebelah kanan ini ada kantor Kecamatan Widodaren. Ini sudah selamat datang di Kecamatan Widodaren teman-teman, atau maksud saya itu di pusat kecamatannya seperti ini. Jalannya sangat lebar dan bagus. Jadi Kecamatan Widodaren itu salah satu kecamatan termaju di Kabupaten Ngawi teman-teman. Salah satunya itu ada sini Widodaren, ada Jogorogo, ada Paron, ada Karangjati.
Maksudnya selain Kecamatan Ngawi ya teman-teman, itu barusan ada kereta lewat. Barusan itu ada penyeberangan jalan, orang yang menyeberangkan jalan mengatur lalu lintas tadi itu belok kanan ke arah Kedunggalar teman-teman, melewati Desa Sidomakmur atau Desa Sekar Putih, tembusnya di perempatan Jati Gembol. Nah itu teman-teman, sebelah kanan itu ada maksudnya kok pom stasiun Walikukun guys. Kadang kalau ngomong dadakan itu ya seperti ini, keliru. Nah ini melintasi rel kereta api. Relnya itu kalau ke kanan ke arah Madiun Surabaya, kalau ke kiri ke arah Sragen atau Solo. Wah ini menghambat perjalanan guys. Spore seraketok. Keretanya itu sekarang di stasiun kecil-kecil seperti ini jarang berhenti ya teman-teman. Nggak tahu kenapa sekarang itu berhentinya di stasiun indukan aja, seperti di Paron yang sekarang sudah terkenal dengan stasiun Ngawinya. Jadi seperti ini ya guys suasananya di pusat Kecamatan Widodaren. Ini desanya Walikukun teman-teman. Depan ini ada Pasar Widodaren atau Pasar Walikukun. Saya tak pelan-pelan aja guys, nggak nyelip-nyelip gitu, soalnya menikmati suasana ramai. Biar teman-teman yang rumahnya di Walikukun atau Widodaren yang lagi merantau dimanapun berada, semoga bisa mengobati rasa rindu kampungnya. Nah ini sebelah kiri Pasar Widodaren. Ini sudah mulai siang ya guys, ini sudah pukul 10 pagi, sudah mulai panas. Jadi pasarnya juga sudah mulai sepi. Wah sebelah kanan ada yang berjualan fried chicken, lagi matang ketok enak kayak ya, meletek-meletek. Sebelah kiri ada yang jualan durian. Ini sebelah kanan ada Polsek Widodaren, berada di Desa Walikukun. Ini kita melaju ke arah utara ya teman-teman, atau ngalor. Jadi ini nanti perjalanannya kurang lebih ya sekitar 30 menitan lebih teman-teman. Soalnya dulu itu saya pernah ngevlog dari sini juga sampai pusat Kecamatan Karanganyarnya. Itu durasinya kalau nggak salah ada 40 menit kalau nggak salah. Itu dulu sudah ada hampir 2 tahun. Sebelah kiri ada Puskesmas Walikukun. Sebelah kanan ada Desa Widodaren. Oh sebelah kanan ini desanya asli Widodaren guys. Nah ini melintasi jalan tol ya teman-teman. Di depan tolnya berada di atas. Sekarang kita melewati terowongan. Ini tanahnya dikeruk ini. Dusun Kedung Perahu, Desa Widodaren. Belok kanan gapuranya. Berarti kanan kiri tadi dusunnya Kedung Perahu teman-teman. Jadi dibelah sama tol dusunnya. Kalau ini yang sini nih kayaknya desanya Gendingan guys. Buat teman-teman yang rumahnya di sini Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, semoga bisa terhibur. Ini nanti saya lewatnya itu tidak di jembatan yang lama ya teman-teman, tapi nanti saya lewatnya di jembatan gantung atau terkenalnya jembatan Payak. Lewatnya Desa Gendingan. Jadi saya lewat situ kenapa? Karena banyak rumahnya guys. Tapi kalau lewat di jalan jalan yang lama, jalan lama ke arah Kecamatan Karanganyar, jembatan peninggalan Belanda, sebenarnya sudah diperbaiki jembatannya itu.
tapi belum pernah saya vlog guys, soalnya jalannya terlalu kelamaan kalau muter ke arah kanan dulu. Tapi saya lewatnya langsung sini guys ya, langsung desa Gendingan. Soalnya nggak ada rumahnya, itu di situ cuma hutan, malah lama juga. Mungkin jalannya belum diperbaiki, tapi saya juga belum tahu ya jalannya apakah sudah diperbaiki. Soalnya saya nggak pernah main ke sana lagi, sudah lama banget. Ini nanti juga sambil survei jalannya guys, jalan PU nya seperti apa di Kecamatan Karanganyarnya. Dulu itu rusak parah banget, sekarang apakah sudah diaspal. Nah ini ada pertigaan Jalan Raya Ngawi Solo ya teman-teman, belok kanan ke arah Terminal Gendingan atau Kota Ngawi. Nah itu Terminal Gendingannya situ guys, saya mau belok kiri. Ini ke arah Sragen atau Solo ya teman-teman. Jalannya sekarang seperti ini, ngombak-ngombak bergelombang. Sekarang itu jalan Ngawi ke barat itu lebih parah seperti ini guys. Pokoknya dari Kedunggalar sampai Gendingan sini itu jalannya parah, bergelombang sekali. Dulu itu yang sangat parah itu Ngawi ke timur, sekarang sebaliknya malahan. Sekarang yang Ngawi ke timur itu sudah bagus banget, nggak ada jalan bergelombang. Sekarang saya mau belok kanan ya teman-teman. Nah ini Pasar Gendingan ya, ini sebelah kanan. Desa Gendingan, Jalan Ronggo apa tadi? Nggak kebaca guys, Ronggolono atau nggak salah. Ini jalannya sudah pavingan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di sini Desa Gendingan, tapi ini saya belum tahu dusunnya apa. Ini sebelah kiri ada SDN Gendingan 4. Ini pavingnya sudah mulai rusak teman-teman, sudah geripis-geripis. Ini pavingnya elek, gak kuat. Sing halus ya lewat pinggir iki loh guys, halus lewat pavingnya grunjal-grunjal. Dusunnya apa ya, belum tahu guys. Ini buat teman-teman yang sering lewat sini, yang sekarang sudah nggak lewat sini, semoga bisa mengenang masa lalu. Ini ke arah Karanganyar ya teman-teman, jalur lintas cepat. Jadi Desa Gendingan ini belum pernah saya vlog sama sekali ya teman-teman. Untuk suasana desa dan jalur pedesaannya seperti apa, apakah sudah maju atau belum. Jadi di Kabupaten Ngawi itu terkenalnya seperti ini teman-teman. Jalanan desa itu pakainya sekarang, pembangunan desanya pakai paving. Sekarang sudah nggak ada pembangunan desa pakai aspal, itu nggak ada guys. Mungkin itu sudah instruksi dari Bupati Ngawi kalau pembangunan desa pakai paving. Soalnya kalau paving itu kalau rusak bisa diperbaiki lagi, diberongkatin lagi kalau ambles-ambles. Kalau aspal kan kalau sudah rusak ya rusak guys. Ini kalau belok kanan tembusnya Terminal Gendingan. Nah ini sudah hampir sampai di Jembatan Payak guys, Jembatan Gantung Payak. Ini bisa dilewati mobil ya teman-teman, soalnya lebarnya ini sekitaran 2 meter. Nah ini ya kalau mobil harus bergantian, tapi kalau motor bisa simpangan. Maksimal 2 meter, minimal 3 ton. Nah ini teman-teman Jembatan Payak, sungainya lagi banjir ya teman-teman, Sungai Bengawan Solo. Larahannya wakeh guys. Ini tadi saya melintasi Sungai Bengawan Madiun juga banjir teman-teman, ternyata sama airnya. Ternyata di daerah Solo sama Ponorogo itu sama-sama habis hujan ya semalam ya. Ini sudah selamat datang di Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Ngawi, teman-teman. Ini desanya Desa Mengger, tapi dusunnya apa saya belum tahu. Ini pengamen pengemis dilarang masuk. Iya, ini kene kayak neng perumahan ya. Berarti itu sebelum adanya jembatan gantung itu pasti dulunya itu seberangan perahu, guys, untuk mengakses ke arah Gendingan. Kebanyakan itu warga Karanganyar itu jual belinya ekonomi itu di Pasar Walikukun, teman-teman. Nah, itu depan ada pasar apa ya, Domblong, pasar apa ya itu, kalau nggak salah ya itu, guys. Itu dulunya jalannya masih rusak parah, aspal rusak. Sekarang apakah sudah di aspal lagi, saya juga belum tahu. Kalau jalannya sudah di aspal baru, berarti ini nanti perjalanannya lumayan menyingkat waktu, guys, tidak panjang banget. Nah, ini teman-teman, pasar di tengah hutan, pasar Desa Mengger. Gambarnya Pak Ganjar tok nek PDI. Puskesmas Karanganyar ke arah kanan 5 km. Ini kalau belok kiri nek bakul buah barang, guys, nang kene. Ternyata belok kiri ke arah Desa Sriwedari, teman-teman, tembusnya bisa sampai Mantingan, Pondok Gontor. Oh, ternyata sudah diaspal, guys. Pasar Domblong. Oh, Pasar Domblong, guys. Sebelah kanan ada potong rambutnya juga. Oh, sudah diaspal, teman-teman, ternyata. Sekarang berarti perjalanannya sudah lancar. Dulu itu sebelum adanya jembatan Sriwedari sama jembatan gantung tadi itu, masyarakat sini kalau mau bepergian ke arah selatan Sungai Bengawan Solo itu lewatnya sini semua, guys. Dari Sriwedari itu lewat jembatan yang lama, jembatan peninggalan Belanda. Jadi sangat jauh sekali ya, muter-muter. Kalau naik motor kan bisa naik perahu penyeberangannya, tapi kalau naik mobil ya bisanya muter. Kapan lalu itu ada yang keburukan pohon di sini, guys, di dekat Pasar Domblong. Waktu ada hujan angin kemarin, itu katanya meninggal dunia. Ya, semoga kusnul khotimah. Soalnya lewat hutan seperti ini kan nggak mengira kan kalau ada angin gede ketiban pohon. Tadi itu di jalur Gendingan sampai ke Donggala itu di alas Banjarjo banyak sekali pohon tumbang, guys, bekasnya di pinggir jalan itu. Nah, ini teman-teman, belok kanan jalur lama, tembusnya itu di Jalan Raya Ngawi Solo juga, ternyata juga sudah diperbaiki. Tapi apakah sampai di jembatan atau belum itu saya nggak tahu. Buat teman-teman yang tahu bisa diinfokan. Soalnya saya lama sekali nggak lewat situ. Terakhir lewat situ jalannya juga aspal rusak, masih rusak banget. Sekarang saya belok kiri ya, teman-teman, ke arah pusat kecamatan Karanganyarnya. Seperti apa kita lihat bersama-sama. Ini ada warungnya juga, ini tengah hutan. Jadi saya informasikan, guys, ya, kantor kecamatan Karanganyarnya itu tidak berada di sini, tapi itu beradanya di Desa Sriwedari yang pasar tadi belok kiri, teman-teman. Jadi jauh sekali dari polsek dan SMK atau SMA, dan jauh dari puskesmas. Nah, kok ndele kok adoh men gak jadi siji ya, kayak kecamatan-kecamatan lainnya kan kantor kecamatan, puskesmas, polsek kan saling berdekatan kadang. Ini kok jauh sekali ndele. Di sini didominasi PDI ya, teman-teman, spanduknya. Nah, ini selamat datang desa apa ini? Belum tahu, guys, ini desanya apa. Apakah masih Mengger? Kayaknya masih Mengger, teman-teman. Soalnya Desa Mengger itu desanya sangat luas sekali.
juga belum pernah saya vlog sama sekali guys, soalnya saya jarang sekali ngevlog ke arah Ngawi Barat. Di sini pertaniannya tebu sama jagung ya teman-teman, tidak ada sawah di sini tuh. Sapi ini 2 ya. Nah ini sekolahan ini sebelah kiri. Sekolahan apa ini? Nah ini sebelah kanan ada Polsek Karanganyar teman-teman. Sebelah kirinya ini SMK Negeri 1 Karanganyar, warnanya ndok bebek, biru ndok bebek. Dusun Bendo sebelah kiri. Desanya nggak tahu apa. Sebelah kanan ini sekolahan juga guys, ini SMP Negeri 2 Karanganyar. Lah SMP Negeri 1-nya di mana ya berarti ya? Sub Rayon Bendo, ini dusunnya Bendo tapi desanya apa? Gambarnya tadi Pak Ganjar, Pak Kanang. Nah Pak Kanang itu kan ketua PDI Ngawi ya, kayak kalau nggak salah guys, mantan Bupati Ngawi sebelum Pak Oni itu Pak Bupatinya Pak Kanang. Pak Kanang itu 2 periode kalau nggak salah. Jadi kabarnya itu perbaikan jalan cornya juga ada di Karanganyar sebelah barat guys, antara Desa Sriwedari dan Desa Pandean. Itu tahun perbaikan 2023, jalan PU ya teman-teman, di era Bupati Oni. Sekarang di era Bupati Oni itu banyak sekali jalan-jalan baru teman-teman, jalan diperbaiki, maksudnya jalan PU yang diperbaiki, dapat perhatian penuh dari Bupati. Sekarang bisa lebih maju, jalan-jalan yang di pelosok desa, biar orang-orang yang di pelosok juga menikmati jalan bagus teman-teman. Kalau ini jalannya sudah lama teman-teman, ini saya ngevlog yang hampir 2 tahun itu, ini sudah bagus juga. Insya Allah nanti saya mau ngevlog ke sana juga guys, dari Jalan Raya atau Pondok Gontor nanti saya sampaikan di Desa Pandean. Semoga memorinya ini masih ini. Sebelah kanan ada SDN Karanganyar 3. Oh ini desanya asli Karanganyar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang rumahnya di sini asli Desa Karanganyar, semoga bisa terhibur walaupun melewati jalan utamanya aja. Sebelah kanan ada Koramil Karanganyar. Koramilnya ya biasa guys, kayak rumah wong. Tidak seperti kantoran maksud saya. Ini nanti habis Desa Karanganyar ini kalau nggak salah desanya itu Banyuasin. Ini perempatan ya, jalannya apik-apik guys. Benderanya gede-gede, ini ada sawahnya juga guys ternyata. Ini berarti tanahnya bisa ngendut ya, ini bisa ditanamin padi. Ini pasti belutnya juga ada guys ini. Sebelah kanan ini ada klinik. Jalannya seperti ini teman-teman, naik turun. Ini soalnya perbukitan panjang ya ini ya. Dari Boyolali sana sampai Mojokertonan sana loh. Ini jagungnya gede-gede soalnya yang bakar ini.
Nih guys, ini ada kantor desa ini. Kantor desa mana ini? Kantor desa Karanganyar, warnanya merah. Ada pendoponya juga guys. Itu kalau rapat tidak sumuen, isis kena angin. Sudah modern ya kantor desanya, ada pendoponya. Sebelah kanan ada toko bangunan, ngijeni pasti toko material. Ini ada sekolahan teman-teman. SDN Karanganyar 2, warnanya hijau kuning. Apotek sebelah kanan. Jalannya juga masih banyak yang jelek guys ternyata. Oh itu apik jalannya kanan. Ini pasar ya teman-teman, pasar Karanganyar. Jadi kecamatan Karanganyar ini kalau ngalor terus guys bisa tembus di kecamatan Jati Blora Selatan. Jadi di situ itu ada desa Bangklean guys. Desa Bangklean itu desanya juga sangat besar, tapi terpelosok sekali, pokoknya jauh dari kota kecamatan Jati juga, jauh dari kota Blora juga. Nah ini sebelah kanan ada Puskesmas Karanganyar ya teman-teman, berada di sini. Warnanya hijau. Jadi warga Bangklean itu kebanyakan ekonominya juga ke arah Ngawi teman-teman. Mungkin jual belinya ekonomi itu juga ke pasar Walikukunan ya. Soalnya desa Bangklean itu juga jauh dari kota Bloranya, seperti desa Getas guys itu guys. Desa Bangklean itu desanya juga sangat besar sekali, padat penduduk, rumahnya sangat berdekatan, tapi jauh dari pusat kecamatan dan pusat kota, seperti desa Getas itu. Ini jalannya ternyata sudah bagus banget teman-teman. Dulu waktu saya ngevlog itu jalannya masih banyak yang rusak di sini. Aspal rusak, bergelombang. Pokoknya kalau hujan mungkin ceteh kabeh. Ngecombang. Ini sudah bagus loh ini. Apakah ini sudah ganti desa ya ini ya? Kalau nggak salah ini sudah desa Banyuasin guys. Saklore desa Karanganyar. Dusun Karanganyar. Oh cek dusun Karanganyar guys. Cek Wombo baik desa Karanganyaran. Karanganyar itu. Jadi sebenarnya itu saya juga penasaran sama desa Bangklean teman-teman, apakah jalan desanya itu sudah bagus. Mungkin sudah bagus ya teman-teman kalau dana desanya itu dipergunakan dengan baik, dan itu desa yang padat, pasti jalan desanya itu juga bagus. Tapi saya juga penasaran sebenarnya, tapi desa Bangklean itu dari sini tuh masuknya juga jauh banget guys, melewati hutan. Mungkin jalannya juga sudah bagus, tapi nggak tahu kalau kesananya bagus semua atau belum. Kalau teman-teman yang lihat video saya ada yang tahu jalur dari Karanganyar sampai Bangklean, apakah jalannya sudah bagus atau belum, diinfokan. Kalau sudah bagus lancar, kapan-kapan aja saya vlog dari sini sampai Bangklean guys ya. Nah ini teman-teman, belok kiri ini ke arah desa Bangklean, Kecamatan Jati Blora. Oh alah, ternyata core sampai situ tok guys, cuma 20 meter. Tadi kelihatan jalan jeleknya di sana. Oh gak wani ku kalau aku ke sana dewe ya, gak tatak, lewati jalan rusak, lewati hutan sangat jauh.
Berarti Banyuasin itu desanya juga Karanganyar guys tadi, soalnya nggak ada tulisannya desa Banyuasin. Ini nanti sebentar lagi videonya saya sampaikan di Pasar Natah ya teman-teman, atau Watuti Natah. Desanya itu kalau nggak salah Desa Gembol kalau nggak salah. Soalnya ini jalannya masih bagus guys, eman-eman kalau nggak disampaikan sana. Jadi di sini itu desanya sangat jauh berjauhan ya teman-teman, tidak dekat-dekat. Kosel ngomong aku sampean. Ini jalannya sudah mulai bagus ini. Dulu saya waktu kesini tuh juga masih banyak yang berlubang ini aspalnya. Ini sudah ditambal sulam ya teman-teman, tapi sudah nyaman lah dilewatin walaupun sudah banyak yang meledos-meledos. Ini hutannya yang sebelah kanan ini jatinya jati kawak, bengkong-bengkong. Sing sebelah kiri jati super guys, lurus-lurus, sing gede-gede mau pinggir tok, tengahnya cilik-cilik. Soalnya logikanya sing pinggir kena energi paling banyak ya teman-teman, kena panas, kena angin, makanya gelis gede. Ini ada bapak-bapaknya jual apa ini, kayaknya bubur. Oh ada lapangannya juga sebelah kiri. Ini sudah sampai di desa ya teman-teman. Desa apa ini? Sub Rayon Dukuhan. Desanya apa ini tapi? Dusunnya itu Dukuhan teman-teman. Jalannya apa ya? Ini kalau nggak salah desanya Gembol guys. Desa Gembol Karanganyar itu desanya sangat besar, tapi dusun-dusunnya itu sangat jauh-jauhan, terpenggak sama hutan-hutan. Ini ada SD, ini pasti nama desanya ada ya kan, Desa Gembol. Selamat datang SDN Gembol 3. Kantor desanya di sini guys. Nah ini kantor kepala desa Gembol. Cuwilik dhewean karo mangan es krim ya. Nah ini teman-teman, ini Pasar Natah atau Watuti Natah ya kalau nggak salah. Ini desanya Gembol. Ini belok kiri ke arah Blora Bangkleyan. Oh ke arah Bangkleyannya kita kayaknya itu lebih gampang lewat sini teman-teman, jalannya kayaknya lebih bagus ini. Ke arah kanan ke arah Teteng atau Sentul, desanya pasti Gembol juga ya itu ya. Dusun Watuti Natah ini ada tulisannya. Desanya Gembol teman-teman. Saya lanjut ke arah kanan dulu ya. Kayaknya jalannya masih bagus. Biar teman-teman yang rumahnya sini biar lega kalau kelewatan, walaupun jalan utamanya aja. Sebelah kiri ada makam Dusun Watuti Natah. Di sini banyak tebunya ya guys ya. Jadi kalau di tanah kerapak seperti ini yang bisa ditanam ya tebu, jagung, ketela kayak gitu. Padi nggak bisa, soalnya tanahnya nggak bisa ngendut. Nah itu ada gapura guys, itu detik-detik penghabisan jalan bagus. Nah ini selamat jalan Dusun Watuti Natah kayaknya, Desa Gembol.
Ini apakah yang ke sana jalannya sudah bagus ya teman-teman? Oh ternyata habis guys jalannya. Wak. Ini kalau dilurusin ini masih ada dusunnya guys. Dusun yang sangat terpelosok sekali. Masih komplitnya desa Gembol. Dusun yang masih kayak zaman dulu teman-teman. Banyak sekali rumah-rumah warganya yang dinding rumahnya itu pakai kulit kayu jati. Itu lurus terus ini, desanya di pelosok tengah hutan. Saya nggak berani ke sana guys, becek sekali itu, kotor. Saya mau balik lagi, mau ngevlog dari Pondok Gontor sampai Desa Pandaian ya teman-teman. Survei jalan Cor Baru yang puluhan tahun sangat teresolasi karena jalan rusak. Makanya saya juga kepo kapan lalu ada yang pengen divlogin ke sana. Katanya jalannya sudah bagus. Itu kalau lurus terus ke jalan rusak tadi bisa sampai di Kecamatan Pitu teman-teman. Tembusnya itu di Jalan Baru Ngawi Blora yang ada pos jaganya, pos perhutani itu loh. Nah tembusnya situ, tembusnya di Sonde. Oke guys, sampai sini aja video dari saya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe juga terima kasih. Jadi buat teman-teman semua yang merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek guys, tak kepo nih sebentar iki kalau lurus ini kayak apa dalamnya. Ini ke arah Desa Bangklean Jati Blora. Jalannya ini juga sudah bagus ya, ini ya jalan desa guys. Ini jalan desa Watu Tinata. Toko bangunan juga ini, torennya wakeh warna-warni kayak marimas. Sok ben wae kalau ada waktu, ada mood yang sangat bagus, saya kepo ke arah Bangklean teman-teman. Tapi nggak sekarang guys, soalnya nggak tatak kalau sendirian, itu harus bawa temen. Oh jalannya ternyata seperti ini guys. Habis ini jalan papingnya, ternyata itu ke sana teman-teman. Itu ada pelang listriknya ke arah kanan sana melewati bengaan atau mbahon hutan. Oke guys, sampai sini aja, saya sudah capek ngomong. Thank you.